Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk subtes yang lainnya, yaitu tes wawasan kebangsaan BUMN ya teman-teman. Ini part pertamanya. Untuk part berikutnya nanti ditunggu saja ya teman-teman. Oke, di sini saya akan membahas 15 soal ya untuk prediksi tes wawasan kebangsaan. Oke, di sini soal nomor 1, silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Di sini, sebelum merdeka, bangsa Indonesia telah melewati masa perjuangan yang begitu panjang. Banyak hal yang dikorbankan untuk meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itulah Indonesia telah mencapai kemajuan dan mampu berdiri tegak di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Mengikat suatu negara untuk dapat berdiri tegak di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia seperti informasi di atas adalah jawabannya adalah A ya teman-teman, semangat persatuan dan kesatuan. Mengikat suatu bangsa untuk dapat berdiri tegak setelah merdeka utamanya adalah semangat persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya semangat persatuan, suatu negara justru hanya akan terpecah belah ya, kayak perang antar suku dan lain-lainnya, dan mementingkan wilayah sendiri. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses yang dinamis dan berlangsung lama ya. Terbentuk dari unsur-unsur sosial masyarakat Indonesia itu sendiri ya, seperti sifat kekeluargaan, gotong royong, merasa senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air. Oke, lanjut nomor 2. Di sini dilansir pada mediaindonesia.com terdapat 6,9 juta orang pengangguran sebelum COVID-19 yang terus bertambah sekitar 2,9 juta setiap tahunnya dari angkatan kerja baru, belum lagi yang terkena PHK. Karena pandemi tercatat sekitar 3,5 juta orang. Oleh karena itu pemerintah saat ini fokus untuk memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Menurut Airlangga, angka pengangguran yang melonjak dikarenakan krisis COVID-19 jika tidak ditangani secara cepat akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan. Langkah pemerintah dalam merespon kebutuhan untuk perluasan lapangan pekerjaan tersebut merupakan pengamalan butir sila ke ini 4 ya teman-teman. Karena merujuk ke konsep demokrasi negara kita, di mana pemerintah di sini harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan berbagai masalah di negara. Salah satunya adalah pengangguran, dengan presiden mendiskusikan ke para menterinya untuk mengatasi permasalahan dampak pandemi tersebut. Oke, lanjut nomor 3. Di sini upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu negara dengan alasan kecuali. Nah, ini kecuali ya teman-teman. Oke, kita bedah dulu untuk jawaban A. Untuk menjaga keutuhan wilayah itu merupakan bela negara ya. Upaya bertahan dari ancaman terhadap negara lain juga itu adalah upaya bela negara. Biasanya itu bisa berupa wamil ya teman-teman, wajib militer jika diperlukan gitu di suatu negara. Lalu yang C
C sebagai ketentuan hukum dasar yang wajib ditaati. Ini hampir mirip ya dengan opsi E, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. C dan E juga merupakan upaya bela negara ya teman-teman. Dengan menaati hukum dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara, maka itu juga sebagai upaya bela negara untuk mempertahankan negara dengan tidak, misalnya ya, dengan tidak ikut organisasi terlarang yang sudah ada di aturan hukumnya gitu. Jadi jawaban yang yang bukan upaya bela negara adalah D ya, mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Oke, lanjut nomor 4. Oke, perbedaan antara Pancasila dengan ideologi komunis ya. Pancasila melindungi HAM tanpa melakukan kewajiban asasi, sedangkan komunis menjunjung HAM secara mutlak. Ini malah bukan ya, ini komunis tuh malah mengabaikan HAM ya. Kalau Pancasila menolak nasionalisme, malah ini harusnya menjunjung tinggi nasionalisme ya. Lalu dalam Pancasila tidak terdapat dominasi, sedangkan komunisme terdapat dominasi mayoritas. Ini juga bukan ya teman-teman. Karena komunisme itu terdapat dominasinya partai ya. Lalu Pancasila berdasarkan kepentingan seluruh rakyat, sedangkan komunisme berdasarkan kepentingan mayoritas. Ini juga bukan ya, karena komunisme itu berdasarkan kepentingan dari negara ya. Lalu jawabannya adalah E ya, dalam Pancasila itu terdapat perbedaan pendapat. Benar. Nah, kalau sedangkan komunisme itu tidak ada perbedaan pendapat. Jadi suara rakyat itu tidak terlalu berpengaruh gitu. Oke, lanjut nomor 5. Di sini kantin kejujuran tempat menjadi perbincangan di awal tahun 2010 dan banyak digunakan di sekolah maupun instansi negara. Konsep ini diawali oleh KPK yang membuka warung kejujuran di kantornya pada tahun 2008. Konsep warung ini adalah tidak berpenjaga, sehingga usai memilih makanan atau minuman, pembeli dapat memasukkan uang ke dalam box yang disediakan. Konsep kantin atau warung seperti di atas dapat melatih integritas pembeli dalam dimensi. Oke, di sini nilai integritas itu ada nilai kejujuran, konsistensi, dan keberanian. Karena di sini sedang membahas tentang kejujuran, maka jawabannya adalah B ya teman-teman. Oke, lanjut nomor 6. Oke, di sini hubungan manusia dan masyarakat yang baik akan tercipta suatu kondisi yang selaras, serasi, dan seimbang. Hal ini merupakan konsep Pancasila yang artinya ini jawabannya adalah B ya teman-teman. Kepentingan umum itu di atas kepentingan pribadi dan golongan, sehingga terciptanya kondisi di masyarakat yang kondusif, selaras, serasi, dan seimbang. Ini sesuai dengan salah satu butir Pancasila kelima ya. Sila kelima.
tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Oke, lanjut nomor 7. Di sini alasan perubahan rumusan sila pertama Pancasila yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa adalah, ini jawabannya adalah A ya, tidak mewakili bangsa Indonesia yang majemuk, karena warga Indonesia itu menganut berbagai agama ya, bukan hanya agama Islam saja, sehingga sila pertama ini tidak mewakili seluruh bangsa Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Oke, lanjut nomor 8. Pernyataan berikut benar mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka, kecuali ideologi terbuka itu warga negara ikut berpartisipasi ya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah ya. Sedangkan ideologi tertutup itu tidak mengikut partisipasi masyarakat saat pengambilan keputusan ya, sehingga tuh dibatasi gitu loh. Itu jadi jawabannya adalah D. Masyarakat memiliki kebebasan yang terbatas. Oke, lanjut nomor 9. Oke, di sini pernyataan di atas yang termasuk dalam butir-butir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah, berarti ini sila kelima ya teman-teman. Oke, kita lihat satu-satu. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Ini adalah sila kelima ya, implementasinya. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama ya. Ini juga 5 ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada kata adil. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat memeras orang lain. Ini juga 5 ya teman-teman. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ini implementasi sila keempat. Memajukan pergaulan demi persatuan. Kalau ada persatuan pasti sila ketiga. Mengembangkan sikap menghormati orang lain dalam menjalankan ibadah. Kalau ibadah pasti konsepnya adalah ketuhanan, jadi sila pertama. Oke, yang sila kelima itu adalah C ya teman-teman. Poin 1, 2, dan 3. Oke, lanjut nomor 10. Di sini butir-butir Pancasila merupakan hasil interpretasi atau penjabaran atas 5 sila Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 paragraf keempat. Butir Pancasila dari sila ketiga adalah ini nih, sila ketiga tuh berkaitan dengan cinta tanah air, persatuan, sehingga jawabannya adalah D ya, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa jika diperlukan. Ini berkaitan dengan upaya bela negara ya, dan keterkaitan dengan sila ketiga itu menjaga keutuhan
Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Oke, lanjut nomor 11. Di sini konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakat adalah terciptanya keserasian dan keseimbangan yang berarti. Ini jawabannya adalah D ya teman-teman. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, lanjut nomor 12. Di sini pemberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan mudah dan perlu kerja berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia. KPK menyebutnya Trisula pemberantasan korupsi. Layaknya Trisula yang memiliki 3 ujung tajam. Trisula pemberantasan korupsi memiliki 3 strategi utama, yaitu ini jawabannya adalah D ya teman-teman, pendidikan, pencegahan, penindakan. Kalau yang penindakan itu adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau ya, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi berserta alat buktinya ya, untuk menguatkan para koruptor itu ya untuk diadili gitu. Kalau pencegahan itu mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Kalau pendidikan itu digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi ya. Bahwa korupsi itu berdampak buruk ya pada negara kita gitu. Oke, lanjut nomor 13. Di sini Ani adalah seorang guru di sekolah swasta. Dia adalah orang yang dianggap jujur dan dapat dipercaya sehingga Ani sangat dekat dengan ketua yayasan dan orang yang berpengaruh di yayasan. Selain menjadi guru, dia mendapat posisi yang sangat bagus di yayasan itu. Suatu ketika terjadi masalah tentang keuangan di yayasan tersebut dan sudah jelas Ani tahu siapa yang salah. Namun ia tidak berani mengungkapkan kebenaran dan Ani justru membela orang yang sangat berpengaruh di yayasan tersebut yang sudah jelas-jelas melakukan kesalahan karena Ani takut posisinya di yayasan akan terancam nih. Hal ini berarti Ani tidak memiliki, ini berkaitan dengan sikap integritas ya. Ani sebagai karyawan di sekolah swasta itu ya. Jadi yang bukan itu adalah D ya teman-teman. Ani karena tidak memiliki nilai integritas, kejujuran, konsistensi, dan keberanian dalam mengungkapkan fakta ya. Oke, lanjut nomor 14. Nih, saat memasuki awal bulan Agustus, tepatnya dalam peringatan HUT
Republik Indonesia. Ada orang yang tidak mau memasang bendera merah putih di halaman rumahnya padahal orang tersebut sudah diperingatkan oleh tetangganya. Mereka juga tidak mau memberi hormat kepada bendera merah putih nih. Sikap tersebut merupakan bertentangan dengan sila ini jawabannya adalah 3 ya teman-teman. Sila ketiga adalah sila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang memiliki makna penting yaitu mengutamakan persatuan seluruh bangsa Indonesia yang berbeda dari suku, agama, ras, dan budaya ya. Dengan sila ini diharapkan jika Indonesia bisa bersatu walau berbeda-beda. Kegiatan mengibarkan bendera untuk memperingati perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Oke, untuk nomor 15 silakan tulis jawabannya di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini pembahasan tentang prediksi soal tes wawasan kebangsaan dari BUMN 2024. Oke, terima kasih.